wabarakatuh. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Ta'assir rabbi tanmi bi khair. Al-babul hadi wal yaqul mu'allif rahimahullah ta'ala damana fa bihi barakati ulumi muslimina fid dharain amin. Ila an qala idza tabasa 'alaika amran fanzur 'alaika amran fanzur fa kana haqqan. Idza tabasa 'alaika amran, kalau menjadi samar, membuatmu ragu, kamu terbentur dengan dua keadaan. Maka kata beliau, atau dengan dua perkara, fangdur asqalahuma ala nafsi fattabi'hu. Maka lihatlah mana yang, dan perhatikanlah mana yang lebih berat dilakukan oleh nafsu, maka beradalah di jalan itu. Move from your comfort zone. Itu prinsipnya orang-orang hebat, orang-orang sukses begitu. Mereka nggak pernah ingin ada di kondisi-kondisi nyaman terlalu lama. Kenapa? Karena memang mereka mencari nilai ideal dalam hidup ini. Tadi Ustadz Abu Syauqi cerita, anaknya si Zidan ya, anak bungsunya, itu udah mulai bisnis dari 14 tahun. Ya, saya pengen banget asatid. Dan termasuk dalam dunia kehidupan, bisnis ini adalah jalan yang tidak disukai banyak orang. Benar? Yuk bismillah, saya bimbing, saya bawa, saya bangun positive mind. Bilang kata Ustadz Abu, sekarang di usia 29, omsetnya udah 7M. Ayo kita pengen gitu. Ini jalan terjal juga, dunia usaha tuh jalan terjal. Kalau mau enak jadi karyawan. Ya. Belum enak lagi jadi pengangguran. Nggak bisa. Jadi kita harus ambil. Termasuk jalan gak enak tuh jalan apa ada? Jalan dakwah gak enak. Tadi tuh dibenci orang, dinyinyirin orang, didiskreditkan oleh orang, ngapain sih gitu-gitu. Tapi kita yang merasakan dakwah, ajib dakwah ini. Yuk kita ambil jalan-jalan berat itu secara sadar. Dan jangan ngeluh. Dan karena memang yang lebih berat nanti lebih menguatkan otot. Ya, termasuk saya minta cerita langsung dari Pak Suroto kemarin, ternyata dia begitu matang hari ini. Hidupnya berat. Hidupnya berat. 5 kali bangkrut gimana coba? Tapi itu membangun spiritual, itu membangun kebijaksanaan, itu membangun mental. Membangun kepasrahan sama Allah. Membangun kebersihan, kesucian hati. Membangun rasa empati yang tinggi. Wah, kalau udah berat itu. Gitu ya. Mengapa pilih yang paling berat? Fa innahu la yathqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Karena tidak ada yang dirasa berat oleh nafsu kecuali karena dia benar. Termasuk hari ini puasa. Itu berat. Puasa itu berat, tapi menyehatkan. Tapi mensucikan jiwa. Berat itu di awalnya aja. Kalau yang berat-berat ini udah dilaksanain, nanti yang nggak berat lebih ringan lagi nanti. Paham ya? Orang sering khurut, berat kan? Ninggalin anak, ninggalin istri, tidur di mana aja. Pokoknya segala resiko tuh ada dalam khurut. Coba orang udah biasa khurut, hidupnya nyantai gitu. Udah nyantai aja.
kemalaman, nggak ada tempat tidur, oh, masjid aja udah. Aman iman, aman imin. Bener nggak? Aman dompet. Ajib. Maka itu yang selalu saya bilang sama santri-santri semua. Kita nggak pantas jadi orang biasa-biasa aja, itu nggak pantas. Ini mindset yang harus ditanam. Kita nggak pantas jadi biasa-biasa aja. Dunia wa ukhra. Karena kita tuh ditarbiyah dengan sangat hebat. Gitu. Maka kita perlu sadar, kita perlu buka mindset, kita perlu bergabung dengan orang-orang hebat itu. Baru tahu kita apa yang ditanamkan oleh para guru kita. Tapi kalau kita main dengan circle kita aja, udah kita minder. Kemarin hurut, cari hurut ya. Ya, hurut. Penting, hurut itu penting. Ya. Jadi gitu ya. Jadi berat. Akhirnya ntar udah nggak ada yang berat dalam hidup. Tapi orang nih kalau nyari ringan, ujungnya semuanya jadi berat. Ada masuk Pak Sonoto kemarin cerita. Saya pernah dimasukin penjara karena nggak bisa ngelunasin leasing. Saya ada dalam penjara, di sekelilingnya tuh ya preman-preman di dalam penjara kan. Mati saya bilang. Nah, tapi karena kasus beliau bukan waliyadzubillah ya, kasus pelecehan seksual yang begitu-gitu yang habis di penjara, ngeri. Ya saya nggak diapa-apain, tapi saya ada di kondisi yang sangat takut. Sehingga habis rasa takut itu saya udah kayak nggak punya rasa takut dalam hidup sekarang ini. Paham nggak? Kapan ngerasain nggak takut lagi? Ketika ada di satu titik terberat, hidup itu udah rasanya udah kayak mau mati. Karena di depannya udah sebab-sebab kematian. Setelah lewat, ternyata begitu doang. Ujungnya cuman mati. Hilang akhirnya rasa takut. Begitu juga beratnya hidup. Takut. Begitu juga beratnya hidup. Makin ini saya tidur Allah. Tapi dengan ilmu yang baik, dengan mindset yang baik, dengan komunitas yang lebih baik, insya Allah nggak ada apa. Begitu ya, Allah SWT berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan jihad lawan hawa nafsu disebut sebagai jihadul akbar. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka apa saja yang berat kita harus lakukan. Fakullu ma yathqulu ala nafsil murid wa tanfaru minhu fahuwa haqqun. Apa saja yang dirasa berat dan dia tidak nyaman, itu yang benar. Maka seorang murid wajib mengerjakan itu. Wa kullu ma yakhifu alaihi fa huwa batil wa fihi hafzuha. Apa saja yang dirasa ringan itu enggak benar karena di situ dia punya kepentingan. Ya itu tadi, kenapa berat bisnis? Ya karena kita nggak bisa tidur kalau udah punya bisnis, punya usaha. Kalau jadi karyawan udah, tahajud mau nggak tahajud, orang gaji udah pasti. Apalagi pengangguran, udah paling enak udah. Ya udah ntar tinggal siangan dikit, tinggal parkir, tinggal narikin japrem di jalanan kan enak. Enggak, pokoknya apa saja yang berat, fal wajib alaihi jitinabu. Kalau ada yang ringan jauhi. Dan setiap orang beda beratnya. Ada orang berat ngomong, saya suruh ngomong berat, ngomong. Paham? Ada orang beratnya diem, ya diem, jangan ngomong mulu. Ada satu ungkapan ulama, lupa saya. Saya kalau nyampein ungkapan ini semua ada di kitabnya Syekh Nafaisud Durar, kebanyakan. Bagus-bagus kitabnya Syekh itu. Mana kitab saya itu ya? Hah? Ada di pondok apa di rumah? Idza a'jabakal kalam fasmut wa idza a'jabaka sumtu fatakallam. Nah, gitu-gitu tuh saya dapatnya dari kitab Syekh. Kalau kamu lagi pengen ngomong, senengnya ngomong, diem. Kalau lagi pengen diem, ngomong. Nah, itu prinsip itu. Intinya apa? Hidup itu ikut yang hak gitu. Kalau lagi ada nggak bener, kita pengennya diem apa ngomong? Diem, ntar kena batunya lagi sok-sokan. Jangan ngomong. Giliran waktunya dia malah ngomong. Nah, setiap orang beda, masing-masing beda. Nah, ini ada orang beratnya menyendiri.
Maunya gaul aja sama orang, orang feeling. Ada waktunya harus uzlah, ada waktunya harus menyendiri, merenung. Ada orang tuh nggak suka gabung sama orang, nah, itu penyakit juga. Maunya nyendiri aja. Maka kalau orang berat menyendiri, berat ketemu orang, ya ketemu orang yang lebih baik. Paham tuh? Bagian orang beratnya puasa, sebagian orang berat malah kalau nggak puasa. Ada orang begitu, kenapa? Nggak ada duit. Atau dia udah biasa sama puasa. Nah, dan lain sebagainya. Falyakun al-abdu ala nafsihi basirah, balil insanu ala nafsihi basirah. Kita yang paling tahu diri kita masing-masing. Apa aja yang berat? Lawan. Ada orang beratnya tahajud, tahajud lah. Ada orang beratnya puasa, puasa. Jangan main hukum. Dan kalau main hukum ada sunnah iya, selesai. Tasawuf tuh nggak begitu. Mau ke Allah ini mesti kita ambil apa? Azimatul amar. Urusan yang paling berat, urusan yang paling serius. Gitu. Jangan bicaranya hukum. Ada ya namanya zaman sekarang, itu mah udah wajar. Jangan gitu, nggak jadi orang nanti. Nah, ya, nah jadi rumusnya apa? Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, terus aja dilawan itu apa yang disukai oleh nafsu sampai nafsu ini, jiwa ini benar-benar bersih, suci. Nah, kalau sudah begitu ya ikuti itu jiwa nanti, paham nggak? Nah, sekarang ini jiwa kita masih nakal, jiwa kita ini masih punya kepentingannya sendiri, jiwa kita ini masih. Nah, kalau jiwanya udah bersih, apa kata hati? Ikutin, paham nggak? Kenapa? Idla yatajalla fiha inaidin ilal haq. Karena kalau hatinya sudah bersih, wadahnya udah bersih, ya nanti apa yang keluar darinya semuanya bersih, semuanya kebenaran. Faqad ja'al haq wa zahaqal batil. Yang hak udah datang, ya yang batil kemarin udah hilang. Maka orang yang arifin billah keadaannya udah berbanding terbalik dengan awamun nas. Disinilah nanti orang itu nggak masalah dia kaya dia miskin, benar nggak? Nah makanya kita nih yang masih mubtadi jangan komen sama seperti orang seperti Kiai Ubed, seperti Habib Umar. Nah, itu jangan komen udah. Nah, mereka mah apa maunya udah hak semua. Nah, kalau kita nih maunya masih batil semua karena nafsu kita belum terdidik. Gimana tuh caranya tuh? Biasakan ambil yang berat-berat, ambil yang berat dan niatin untuk Allah, Rasul, untuk kebaikan. Sama yuk kita pengen masuk lagi di dunia itu, jangan niatin buat kita, niatin buat kita pasti berat. Tapi kita ingat kita mau punya anak, kita mau punya pesantren, kita mau punya santri. Di situ ada orang-orang hebat, di situ ada ilmu. Insya Allah nanti nggak apa. Dan nanti makin kita, dan kita semua sudah terbiasa memang ngelawan apa yang. Semoga nanti semakin semakin nanti faidah tataharat wa zakat udah bukan bersih. Nanti pilihannya selalu banyak. Sehingga nanti sudah tidak masalah. Ya. Punya kedekatan dengan artis, dengan pejabat. Ya Habib Umar kan. Kiai Ubed. Benar gak? Dekat sama Anies, dekat gak ada masalah, emang udah selesai. Pilihannya sudah pilihan kebenaran semua. Nah, beda sama kita masih punya kepentingan. Maka kita harus paham, kita dan mereka itu jauh berbeda. Maka kita juga berharap akan sampai ke sana sehingga nanti apapun pilihan yang bagi orang itu berbahaya, bagi arifin billah berbahaya. Kira saya Utsman kayak ini kayak apa? Saya Abdurrahman bin Auf tetap aja jadi sahabat Nabi Israel, Nabi Sulaiman. Tapi kalau nggak kuat, kalau nggak mantap kita punya apa fondasi, lihat jadi Korun, jadi Firaun. Maka sekaranglah waktunya
Ya, sekarang waktunya ambil yang berat. Nah, ini lihat. Orang lain mah pengaturannya, pilihannya itu tentang Allah gitu. Orang dipilihin milih yang lain. Tapi arifin billah yanfa. Arifin billah pilihannya, planning yang dia buat itu justru manfaatnya. Kenapa? Karena hatinya sudah berbicara, jiwanya sudah suci, dia nuntun. Qad aflaha man zakkaha. Dan Allah hadir itu dalam setiap fase kehidupan yang dituntut, dibimbing. Kita pengen sampai ke sana. Apa kuncinya? Ambil yang berat-berat dari sekarang. Khidmat di sini nggak enak. Duit kurang, tapi banyak hal kamu dapat. Syukuri, lihat itu, dan termasuk kesempatan yang habis. Yang setelah ini kita akan masuk lagi, ambil yang baru. Ayo, saya punya relasi-relasi hebat nih. Pandang dengan, jangan ragu sama guru. Ya, apalagi nyinyir di belakang, jangan. Insya Allah saya di 2025 itu saya perhatikan, ya Allah hadir ya, senantiasa membimbing Tuhan lain. Gitu ya. Orang lain mah gabung sama orang jadi masalah. Arifin bilang mah justru itu memberi manfaat sama lihat Habib Umar. Sendirinya manfaat, gabung orangnya manfaat ke kita. Sendirinya maksiat, gabung orang nyakitin. Kenapa coba Habib sampai ke situ? Karena semua yang berat udah dihadapin. Ayahnya diculik dan tidak pernah mulutnya mencaci. Suatu saat Sayyidina Hasan Ibn Ali radhiyallahu ta'ala duduk mendengar khutbah. Di khutbah itu orang mencaci maki Ahlul Bait. Jadi orang caci maki Ahlul Bait bukan zaman sekarang aja, dari dulu. Nah, beliau di situ sama anaknya. Selesai khutbah ya beliau. Sampai Jumatannya sebiasa Baniyah Jumat, kemudian doain semua orang, termasuk doain orang tadi. Anaknya tanya, apa kau nggak dengar tadi dia ngomong apa? Kenapa kau nggak panggil? Kenapa kau nggak marahin? Kenapa kau nggak caci maki? Kata beliau, pernah dengar ayah caci maki orang? Pernah dengar kakeknya caci maki? Kata Sayyidina Hasan, Fal Hasan la yakul illal Hasan wa hadza tarbiyatu jaddil Hasan. Si Hasan itu orang baik itu nggak pernah ngomong kecuali yang baik, dan ini pendidikannya kakeknya Hasan Muhammad SAW. Ada akhlak habaib, ada akhlak bu'an. Kita kan dai nggak boh gitu. Maka ambil yang berat-berat ini, ambil ya. Dan janganlah rasa berat. Inilah tarbiyah Allah. Inilah kehebatan kita nanti di masa depan, agar kita nanti sampai apa yang madorot buat orang, kita sudah lewat dengan madorot. Maka dilatih dari segala. Dan selalu pilihan buruk itu pasti berat. Pengen kamu nyantai, pengen dapat duit, enggak? Kayak kita belajar bareng, kita duduk bareng. Nah, itulah pentingnya saya punya kalian, kalian punya saya. Repot emang. Hidup itu kalau nggak punya guru, termasuk guru nggak punya murid setia, itu setengah mati. Karena yang bisa memahami isi pikirannya cuma murid-murid yang mulazamah panjang sama dia, yang ngerti apa maunya, yang ngerti. Bukan melihat perubahan-perubahan itu sebagai satu kegalauan, bukan. Tapi ini justru adalah satu perjalanan yang Allah letakkan satu demi satu sampai nanti juga sampai tujuan. Dan beda yang dulu dengan sekarang pasti beda. Gitu ya. Orang lain mah bicara jadi ria, orang arifin billah justru jadi manfaat. Habib Umar, Syekh Uzair, guru-guru kita. Asair taduhu dunya wa yahrubina wal arif ghaibun anha la tadurru wa rubbama tanfa'u. Orang lain mah dengan dunia menjadi masalah dan lari darinya, arifin billah mereka gak peduli dengan dunia, dan seringkali dunia jadi manfaat buat mereka. Hakadai. Paham yang jadi ya? Step-stepnya adalah kita ambil yang berat-berat.
Yuk, berat kan kita sendiri hari ini. Tapi kita mencari yang terbaik. Kalau kita tetap di sana, kita nggak bisa seperti ini. Kalau saya masih sama kawan saya, kita nggak bisa berekspresi banyak hal. Bisa sedikit banyak loh, ya, termasuk di nafsu-nafsu pribadi kita. Mata yang susah dikendalikan, telinga, mulut, ini perut yang maunya makan. Yuk lawan di sini. Termasuk bisnis itu berat. Masuk dakwah itu berat. Ambil semua. Jangan mau hidup enak-enak, sehingga nanti kita akan sampai kepada jiwa yang sudah nggak punya kepentingan, jiwa yang sudah terbiasa dengan hak. Nanti kalau jiwa sudah begitu, jiwa itu akan menuntut kita, dan hakikatnya Allah yang menuntut kita, dan tidak ada pilihan kecuali adalah kebenaran dan kebaikan. Walaupun bendanya kayak sama, tapi karena dudukannya berbeda, hasilnya beda. Ya nggak usah jauh-jauh lah, sayang dulu dengan yang sekarang. Langkahnya sama, itu sama, tapi beda fikih, beda niat, beda kematangan, beda waktu, itu beda. Pahami ya? Beda. Naon deui, jangan gitu. Ya, maka kesimpulannya annal wasil, orang udah sampai ke Allah, hidupnya jauh beda dengan orang yang belum sampai. Dalam segala urusan, wabillahi taufiq. Wajib wala min arrajina ayalqiha ila syekh tarbiyah itu amruha. Nah ini tadi yang pentingnya kita punya guru. Nanti urusan kita yang nimbang siapa? Guru. Kita lagi nih, tentu. Maka wajib bagi orang yang ingin memerangi nafsunya untuk dia konsultasi terus kepada syekhut tarbiyahnya, karena terkadang ada sesuatu tuh nggak jelas bagi dia, kecuali dengan panduan gitu. Inilah sunnah Allah pada hamba-hambanya. Karena biasanya nafsu itu cenderung kepada apa yang sesuai. Kalau nggak ada dorongan dari pihak lain, dia nanti berat. Saya bisnis ada gurunya, pikiran ada gurunya, itu berat itu. Fal wajib islamu ila man yu'inu 'alaiha. Maka kita wajib untuk pasrah sama orang yang membimbing kita. Wa antul at-takalif syar'iyyah tajil mukhalafat hawan nafs. Wa man la yalqa qiyadul syar'i fa huwa kafir wa ma kafara man kafar illa bi ittiba'i al-haq. Kita lihat aja. Syariat kebanyakan bertentangan dengan nafsu. Dan guru terbesar kita adalah Rasulullah SAW. Dan guru semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang paling penting. Nah, maka kita perlu punya guru untuk kita terus ada di jalur terbaik, yang sering sekali itu bertentangan dengan nafsu kita. Nanti kalau sudah lewat masa-masa berat itu, alhamdulillah, untung punya guru yang selalu ngarahin kita untuk mengambil yang terbaik, dan yang terbaik pasti Wa'una mizanan akhar ta'rif bil amal alladhi fi hadzal nafs wa hawaha wa man hadzala fihi wa an ta'rif anil maut wa anta fi dalikal amal. Nah, ini juga cara menimbang apakah amal yang kita lakukan itu baik atau enggak. Timbanglah, kalau kira-kira kita mati dalam kondisi itu, kita senang enggak? Fa in radita bil maut wa fi dalikal amal fal amal sahih. Kalau kita ada di amal itu dan kita datang kematian, kita ridho, maka itu benar. Kalau enggak, maka itu enggak benar. Nah ini menjadi neraca lain. Tadi berat atau enggak, sesuai dengan syariat atau enggak. Kemudian yang ketiga, kalau kita mati dalam kondisi itu, kita kira-kira kita gembira pun. Kalau kita gembira, insya Allah itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan nafsu. Kemudian yang keempat tadi, saya dulu untuk terus mengarahkan kita ada wilayah taufik subhanahu wa ta'ala juga. Jawab